lanjutkan kajian tafsir kita masih di surah Al-Baqarah dan masih menyangkut tentang haji. Surah Al-Baqarah ayat 198. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini ayat diturunkan seperti halnya diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau meriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dulu ada namanya Uqadh, Majnah dan Dzul Majaz. Itu tiga itu adalah tiga pasar yang ada di Mekah di masa jahiliyah. Di masa pasar jahiliyah terdapat di Mekah tiga pasar itu. Akhirnya saat itu muslimin merasa takut kalau berjualan di tempat jahiliyah. Jadi dari situ kita bisa memahami yang bahwa tempat tidak bersalah, yang bersalah jahiliyah. Walaupun di situ dulunya tempat tempat orang jahiliyah, tapi sekarang silahkan pakai itu tempat selama adat jahiliyah dihilangkan. Mukmin seperti itu di awalnya. Ada tiga pasar di Makkah saat itu, yaitu pasar Uqadh dan Majnah dan Dzul Majaz. Akhirnya fata'athamu an yatajarra'u fil musim. Saat itu orang Makkah mukmin merasa takut ataupun merasa kayak berdosa ketika berjualan di pasar-pasar itu, karena pasar sisa ataupun bekas orang jahiliyah. Di musim itulah di musim haji. Di musim haji. Tak takut mereka menganggap ini mungkin berdosa saya jualan tempat jahiliyah. Padahal itu saat itu masih musim haji, musim di mana lakunya paling banyak. Musim lakunya paling banyak. Akhirnya fasa'alu Rasulullah an dzalik. Mereka itu sahabat bertanya ke Rasulullah tentang apakah ini kami berjualan ketika musim haji dibolehkan atau tidak dibolehkan, atau selama musim haji enggak boleh berjualan sama sekali. Baru akhirnya turun ayat ini. Allah Ta'ala laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Laisa 'alaikum junah, tidak terhadap kamu itu dosa. Artinya tidak terdapat dosa fi an tabtaghu, engkau mencari. Tabtaghu artinya tatlubu, yang engkau mencari. Fadlan artinya rezeki, min rabbikum, dari Tuhan. Artinya tidak berdosa kita mencari rezeki ketika musim haji sambilan. Misalkan kita dari sini ada empek-empek, misalkan dari Padang atau dari Palembang, sambilan berangkat haji bawa empek-empek 1 ton untuk dijual di Mekah, silakan. Boleh atau tidak? Boleh, sambilan. Ini bukan berarti ketika berangkat Mekah semua enggak boleh dibawa. Daripada antar enggak cukup bekal, silakan bawa barang. Kita uang berbentuk uang enggak cukup, bawa barang entar dijual di sana. Boleh jualan di sana, boleh. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum.
Ini seolah-olah makanya dalam Islam walau ibadah sekalipun, ini haji ibadah yang sangat agung di sisi Allah. Tapi Allah tidak merupakan hal dunia manusia. Karena kita sedang hidup di dunia, mau bagaimanapun, memang iya yang kita cari adalah akhirat, tapi bukan berarti dunia dibiarkan sampai mati. Silahkan kalian yang tujuan pokoknya akhirat, dunia juga dicukupi. Karena ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini tempat untuk bertanam sehingga akhiratnya cukup. Ya laisa 'alaikum junahun, tidak berdosa terhadap kalian ketika mencari rezeki an tabtagu fadlan min rabbikum, kalian mencari rezeki dari Tuhanmu. Maksudnya bitijarati fil hajj, bitijarati dengan berjual beli ataupun berniaga di musim haji. Nah, sambil haji kita bawa barang jualan juga boleh seperti itu sah. Berarti enggak fokus ke haji, silakan boleh. Daripada ntar harus minta-minta nggak cukup uang, lebih baik bawa barang sambilan terjualan. Bawa baju khas Indo, khas Sunda misalkan, bawa baju batik di sana, bawa baju batik 100 kilo lumayan. Jadi isi bagasi kita nggak bawa baju pakaian, bawa baju batik semua buat dijual di sana. Ntar sampai di sana sambil haji, ini pak 20.000, 100.000 Jokowi, 100.000 Jokowi, silahkan, dibolehkan seperti. Ini ayat ini seperti yang kita sebutkan tadi, nuzila raddan li kirahatihim dzalik. Ini ayat diturunkan karena saat itu muslimin merasa takut, merasa berdosa ketika berjualan di musim haji. Masa ini musim ibadat kita berjualan? Nah, momen akhirnya merasa takut. Baru turun ayat ini. Oh, kata Allah, enggak. Silahkan kalian jualan, karena jualan ini buat bekal juga, buat bekal untuk kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bukan berarti ketika ibadah ditinggalkan dunia semua sekali, enggak. Dunia tetap dijalani karena memang kita hidup di dunia, tapi usahakan dunia di tangan bukan di hati seperti yang ma'ruf. Nah, dunia di tangan bukan di hati. Itu disebutkan dulu di Syam. Di Syam ada satu pasar, itu dulu bukan sekarang. Di Syam ada pasar yang sistem mereka seperti ini. Pagi penjualnya ngaji semua seperti ini, halaqah-halaqah di masjid. Di pagi. Kemudian giliran salat syuruk, kalau sudah selesai syuruk semua mereka salat duha di masjid semua. Itu siapa? Penjual. Bukan kayak kita jam 5 udah berangkat. Kadang-kadang ada sebagian dari kita nggak sempat ngelihat, nggak sempat bercanda sama anak. Bangun jam 5 kita berangkat, anak belum bangun. Pulang jam 10, anak belum udah tidur. Nah, ini seperti ini kerja, nggak ada kebahagiaan sama sekali. Kapan mendapat kebahagiaan? Kapan mengajari anak? Seharusnya minimal alif, ba, ta, itu bisa dari bapak, bukan dari orang lain. Minimal. Jadi usahakan kita pribadi yang harus menjadi guru untuk anak-anak. Jangan alif ba ta aja, Ustaz, ini tolong ngajarin alif ba ta buat anak saya. Enggak. Seharusnya tidak seperti itu. Yang seharusnya lebih bagus minimal alif, ba, ta, sa, jim, ha, minimal sampai ikra 5, ikra 4. Itu kita yang ngajarin. Siapa yang nggak bisa ikra? Saya rasa nggak ada satupun orang seperti kita yang tidak bisa ngajarin alif, ba, ta, nggak bisa. Tapi kadang-kadang kita malas doang ngajarin anak kita sendiri. Akhirnya nyuruh ke Ustaz, itu pun nyuruhnya Ustaz tolong ngajarin ya, gratis ya, gratis. Astagfirullahaladzim. Ataupun ngasih 1.000, ngasih sebulan 200.000. Padahal kalau di tempat lain, kalau di tempat yang sekolah IT sebulan sampai 10 juta, 20 juta. Giliran Ustaz yang ngajarin ini 20.000. Itu pun diminta 20.000 ke listrik, sebagian ada yang ngedemo lagi nggak terima. Masa 20.000 dulunya 15.000. Padahal kalau kita ngajarin sendiri nggak mau juga nggak kuat. Paling capek soalnya. Ngajarin anak kecil itu paling ribet. Walaupun demikian, alhamdulillah para kiai-kiai kita di desa-desa banyak yang masih seperti itu. Ngajar masih ngajar alif ba ta. Seharusnya minimal alif ba ta itu kewajiban bapak masing-masing. Kewajiban bapak masing-masing. Artinya di sini Allah tidak
tidak membiarkan kehidupan dunia kita. Silahkan kalian beribadah harus, tapi yang dunia tidak akan jalan. Nah, pokoknya dunia jangan di hati, dunia jangan di hati, dunia di tangan. Seperti yang orang Syam tadi. Nah, pagi mereka belajar seperti ini di masjid, di halaqah-halaqah. Ada syekh-syekh yang ntar pada subuh. Jadi yang belajar di sana bukan talib ilmu, bukan santri yang belajar fikih, yang belajar kitab seperti ini. Itu bukan santri-santri di pondok-pondok, bukan, masyarakat. Jadi masyarakatnya fikihnya kayak kiai-kiai di Indo lah. Nah, masyarakat penjualnya, penjual sayur itu alim semua jadinya. Karena kenapa? Karena mereka selesai subuh belajar dulu seperti ini. Kemudian ntar giliran sholat duha, kalau kita jam 7, nah baru mereka selesai sholat duha, baru pulang ke rumah masing-masing sarapan. Selesai itu baru mereka berjualan. Ntar siang zuhur pulang. Ba'da zuhur sudah enggak jualan lagi. Ba'da zuhur istirahat sampai asar. Ba'da asar buka, maghrib sudah tutup toko sudah. Maghrib tutup toko, habis maghrib sudah di masjid lagi halaqah. Inilah yang seharusnya dalam Islam. Jadi dunia ada, juga akhirat tidak ditinggalkan. Akhirat juga dikejar. Ini tidak, bekerja di jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Jadi kita berangkat, anak belum bangun, kita pulang, anak udah tidur. Nggak pernah ngelihat anak kecuali hari Ahad. Anak siapa yang ngurus? Pembantu semua. Anak kita tapi yang ngurus semua pembantu. Kita nggak kenal lagi anak kita siapa. Mungkin anak kita juga menganggap yang ibunya pembantu. Jadi usahakan minimal alif bata. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak berdosa terhadap kalian, kata Allah, jika kalian mencari rezeki dari Tuhan kalian dengan berjualan ketika musim haji. Boleh, tidak diharam. Bukan sesuatu yang diharamkan. Silahkan, karena itu juga dibutuhkan. Fa idza afadtum min arafatin, apabila afadtum artinya dafa'tum, kalian berangkat dari Arafat. Arafat ini mabit di Arafah. Mabit di Arafah salah satu kewajiban haji, bukan rukun, tapi wajib haji, artinya wajib dilakukan. Jika tidak dilakukan berdosa dan wajib membayar dam, bayar dam. Fa idza afadtum min Arafat, maka setelah kalian berangkat dari Arafat, setelah wukuf di Arafah. Ini wajib, salah satu kewajiban haji yaitu wukuf di Arafah. Ini wukuf di Arafah kapan dilakukan? Setelah wukuf di min Arafatin. Wukuf di Arafah. Wukuf Arafah. Astagfirullahaladzim, salah. Wukuf di Arafah fardu rukun, salah tadi. Wukuf di Arafah rukun. Yang wajib wukuf di Muzdalifah. Muzdalifah itu wajib. Tapi yang wukuf di Arafah rukun. Fa idza afadtum min Arafatin, apabila kalian berangkat dari Arafah, artinya setelah wukuf di Arafah. Wukuf adalah rukun kedua dari rukun haji. Yang pertama ihram di miqat, yang kedua wukuf di Arafah. Tapi kalau setelah ihram kita masuk ke masuk ke Mekah, setelah ihram ke Mekah dulu, ke Masjidil Haram. Jadi tidak langsung ke wukuf, tidak langsung ke Arafah. Sekarang kita masuk dulu ke Masjidil Haram. Itu disunnahkan di awal, sunnah tawaf qudum. Tawaf untuk sampai di tempat itu sunnah 7 kali. Boleh setelah itu melakukan sa'i. Karena sa'i kata ulama mazhab Syafi'i ini, enggak tahu mazhab yang lain. Sa'i syaratnya dilakukan setelah tawaf. Yang namanya sa'i ketentuannya harus dilakukan setelah tawaf. Baik boleh setelah tawaf ifadah, setelah tawaf rukun. Jadi kita wukuf dulu, ntar balik ke Masjidil Haram, baru tawaf. Setelah tawaf sa'i. Boleh juga sa'i dilakukan setelah tawaf qudum. Artinya bagi orang setelah ihram. Jadi enggak langsung wukuf ke Masjidil Haram dulu. Tawaf itu namanya apa? Tawaf di salah satu tawaf yang sunnah, yaitu tawaf qudum. Tawaf qudum bukan tawaf rukun.
Karena kalau tawaf rukun tidak boleh dilakukan kecuali setelah wukuf. Jadi wukuf dulu baru boleh tawaf kudum. Nah, kalau sa'i setelah tawaf kudum langsung boleh dilakukan sa'i. Jadi nanti setelah wukuf dan setelah tawaf tidak perlu sa'i, sudah selesai sa'i. Boleh sa'i, syaratnya dilakukan setelah tawaf tawaf. Boleh setelah tawaf kudum ataupun tawaf ifadah. Tapi untuk tawaf ifadah, tawaf rukun tidak boleh dilakukan kecuali setelah wukuf. Di wukuf dulu baru tawaf. Fa idza afattum min Arafatin, maka apabila kalian berangkat dari Arafah, ini wukuf di Arafah, yaitu berdiam diri di Arafah walaupun tidur, enggak disyaratkan harus bangun, walaupun dalam keadaan berhadas. Karena ketika wukuf di Arafah tidak disyaratkan harus dalam keadaan suci, boleh dalam keadaan berhadas. Jangan kita enggak wudu ketika wukuf, sah wukuf, sah wukuf. Jadi wukuf di Arafah syaratnya harus mendapat sebagian dari malam ataupun sebagian dari siang, mulai dari zawal hari yang ke-9, hari apa namanya? Arafah. Hari Arafah. Sampai malam. Itu waktu wukuf di Arafah sampai malam nahar. Itu waktu wukuf di Arafah. Cuman yang sebaiknya harus mendapatkan sebagian dari siang dan sebagian dari malam. Artinya misalkan kita datangnya asar, usahakan jangan berangkat dulu sebelum habis maghrib. Habis maghrib sebelum isya baru berangkat. Nah, itu wukuf di Arafah. Arafah tempatnya ma'ruf. Tempatnya ma'ruf. Semua orang pada tahu. Ini di Arafah. Padang Arafah. Marhaban. Boleh. Untuk tawafnya enggak terbatas. Untuk tawafnya la waqta li akhirih. Boleh misalkan wukuf. Kalau wukuf itu harus di waktu itu. Selesai wukuf, entar kapan mau tawaf? Selesai 2 hari tawaf. Enggak disyaratkan harus selesai wukuf langsung tawaf. Cuman entar ihramnya harus ngejaga pakaian ihram terus. Dan yang perlu diingat, enggak harus satu baju ihram. Ini kadang-kadang kita entar salah paham. Satu baju ihram selama seminggu enggak diganti-ganti, bau. Silahkan ganti, tapi jangan pakai celana. Ganti baju ihram, boleh besok ganti dengan baju yang lain. Silahkan, bolehkan ganti. Dan enggak disyaratkan selesai wukuf langsung buru-buru harus tawaf, enggak. Nah, karena tawaf ini untuk batas waktu akhirnya tidak ada batas. Kalau kita sanggup hari selesai wukuf bulan depan mau tawaf, boleh. Nah, cuman harus siap semua dengan baju ihram yang tidak boleh diganti-ganti. Tidak boleh diganti dengan pakaian biasa. Harus menjaga hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Nah, jadi sa'i selesai tawaf baru sa'i. Sekali lagi yang sa'i kalau bisa sebisa mungkin harus berusaha di tempat sa'i Gading. Karena kalau di situ semua ulama sepakat sah sa'i. Nah, tempat sa'i jadid itulah perluasan yang sebelah kanan. Nah, kalau kita berdiri di sofa, itu yang sebelah kanan itu sa'i jadid. Artinya perluasan tempat sa'i, mas'ah. Kalau bisa, tetapi kalau misalkan kita jalan sebelah kanan ketika ke Marwah lewat sebelah kanan, berusaha sebisa mungkin kita nyari jalur kita berdiri pas di samping kiri.
ijat jalannya ke berusaha sebisa mungkin sebelah kiri yang samping apa namanya yang buat orang sakit yang tengah. Karena sebagian dari yang sebelah kanan itu juga masih sempat Mas Al-Gadi. Tapi kalau di ujung ke sebelah sana, apalagi kita jalan paling ujung sebelah kanan, paling ke kanan sana. Nah, itu tempat perluasan sa'i, perluasan tempat sa'i. Khilaf ulama di situ. Sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama tidak membolehkan. Tapi dalam hal untuk kita pribadi, walaupun kita enggak mengatakan orang lain, nah ini kamu tidak sah sa'i, tidak. Kita tidak mengatakan. Kita tetap mengatakan mungkin ada ulama yang membolehkan, silahkan. Tapi untuk pribadi, berusaha sebisa mungkin untuk melakukan yang pasti. Berusaha sebisa mungkin yang sebelah kiri. Jadi kita lihat cukup dari Safa menuju ke Marwah itu ngambilnya yang ke sebelah kanan. Cuman yang paling kiri, ngambil yang paling kiri yang dekat apa namanya dekat dorong-dorong. Dekat. Ngambil sebelah kiri, jangan sebelah kanan. Supaya haji kita, sa'i kita benar-benar yakin semua. Kalau kita tanya semua ulama, semua mereka sepakat, oh haji kamu sah. Nah, ini usaha bisa mungkin. Kemudian naik ke Marwah juga berusaha harus naik lebih tinggi sedikit. Nah ini supaya apa? Bukan berarti kita tidak mengatakan apa namanya yang tidak naik ataupun yang sebelah kanan batal haji, tidak. Kita tidak mengatakan seperti itu. Ini sah saja, ada ulama yang mengatakan sah, tapi minimal untuk pribadi. Untuk pribadi kita sendiri berusaha sebisa mungkin untuk melakukan untuk mengambil sikap kehati-hatian supaya kita yakin bahwa haji kita benar-benar sah. Seperti itu, karena lumayan harus nunggu 20 tahun yang pertama. Kemudian harus mengorbankan uang sampai puluhan juta. Sampai di sana main-main, sa'inya sekedar jalan, tawafnya sekedar jalan. Nah, itu kasihan, rugi. Anda. Fa idza fattum min Arafatin, apabila kalian berangkat dari Arafah, fadhkurullah, maka ingat berzikir oleh kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini, zikir ini artinya setelah mabit di Muzdalifah. Setelah mabit di Muzdalifah, indal Masy'aril Haram. Masy'aril Haram itulah satu gunung di ujung Muzdalifah. Itu saya enggak tahu juga, enggak berangkat. Ini di Muzdalifah, itu di ujung Muzdalifah, mungkin nama masjid kali. Ada satu gunung namanya Gunung Masy'aril Haram. Nah, di situ kita berzikir sebanyak mungkin. Biasanya di situ ntar ada khutbah, ada sebagian ulama yang bikin nasihat di situ, bikin mau'izah. Nah, itu di situ di Masy'aril Haram. Wadhkuruhu kama hadakum, dan berzikirlah kalian ke Allah kama hadakum, seperti halnya Allah memberi petunjuk untuk kalian. Wa in kuntum min qablihi, ini petunjuk yang diberikan oleh Allah. Allah memberitahu kepada kita tentang bagaimana cara melakukan haji. Ini kata Rasulullah, khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum. Ambil dari kau, kata Rasul, akan tata cara haji kalian. Tata cara haji kalian. Wa in kuntum kama wadhkuruhu kama hadakum, dan mengingat-ingatlah oleh kalian akan Allah, artinya berzikir kepada Allah karena Allah telah memberikan petunjuk kepada kalian dengan diberitahu kepada kita tentang tata cara melakukan haji. Wa in kuntum min qablihi, dan walaupun ada kalian sebelumnya, sebelum mendapatkan petunjuk dari Allah, termasuk orang-orang yang sesat. Kita tidak mengetahui tata cara melakukan haji, tapi kemudian Allah memberi ilmu kepada kita sehingga tahu melakukan tata cara hukum haji. Jadi sekali lagi, bagi kita yang belum haji, berusaha sebisa mungkin untuk belajar dulu. Jadi sebelum haji tidak cukup dengan yang di manasik paling sekali dua kali doang.
Tapi minimal kita mempelajari dulu semua yang menyangkut tentang haji. Karena ntar di sana bingung. Jangankan kita yang belum pernah belajar, ulama-ulama besar juga kadang-kadang bingung. Disebutkan, dikisahkan Sayyidina Abu Hanifah, imam mazhab, Imam Abu Hanifah. Karena ini perbuatan yang diulang, yang tidak dilakukan tiap hari seperti salat, yang dilakukan seumur hidup sekali. Biasanya walaupun kita udah hafal teori sebagaimanapun, tapi sana bingung juga. Imam Abu Hanifah dikisahkan, Allah alam apakah benar kisahnya, boleh imam mazhab. Giliran sana nyukur rambut, beliau lupa semua yang beliau, yang seharusnya sunnah menghadap kiblat, kemudian sunnah mulai dari sebelah kanan. Ketika nyukur rambut, sampai semua diajarin sama. Awalnya beliau tidak menghadap kiblat, akhirnya katanya cukur rambut dari yang bertugas sebagai cukur tempat cukur itu, mohon maaf Pak, sebelah kanan Pak, hadap kiblat Pak. Baru beliau hadap kiblat. Padahal itu siapa beliau? Imam mazhab. Kemudian setelah hadap kiblat baru potong, Pak maaf Pak, sebelah kanan dulu Pak ya. Artinya beliau yang sudah imam mazhab masih butuh diajarin oleh tukang cukur. Ini memang biasanya perbuatan ibadah yang seumur, yang diulang, yang tidak diulang setiap hari. Walaupun kita udah hafal tapi lupa. Makanya kalau ulama-ulama kita, termasuk ulama kita di Aceh, mungkin di Pak lain juga sama, itu mereka menganjurkan kalian kalau bawa haji ataupun umrah, jangan sampai bawa buku pedoman. Jadi jangan mentang-mentang kita udah hafal, saya udah manasik 10 kali, manasik 20 kali, 100 kali, taruh sombong. Gak mau lagi buat buku pedoman. Soalnya kita sampai di sana terbingung. Ini apa ini? Melakukan apa lagi? Tapi kalau ada buku, masih ada buku pedoman. Apa lo? Cek lagi, buka lagi. Jadi buku pedoman terus dibawa dari mulai dari awal sampai akhir. Kalau bingung, ntar mau nanya ke orang malu. Masa udah manasik 100 kali tapi belum bisa. Jadi solusinya seperti itu, buat terus buku pedoman. Kalau kita yang santri itu yang udah pulang belajar kitab, biasanya mereka membawa kitab manasikul hajj. Kitab manasikul hajj karangan dari Al-Idhah, kitab Idhah tentang manasik haji. Itu ada yang bawa seperti itu. Kalau sekarang Masya Allah, Alhamdulillah sudah banyak kita buku-buku yang diterjemah, pedoman-pedoman tata cara haji dan umrah yang benar. Dari situ kita mempelajari sehingga haji kita benar-benar sah, umrah kita benar-benar sah. Jadi tidak cukup minimal sebulan ataupun 2 bulan sebelum berangkat haji, nyari ustaz dulu, panggil ustaz, saya pengen haji, saya pengen belajar dulu tata cara haji, bagaimana, apa rukunnya, syaratnya, sehingga yakin, oh ini yakin sepulang dari haji kita yakin, alhamdulillah haji kita benar-benar sah, haji kita sah. Wa in kuntum min qablihi la minadh dhalin. Walaupun kalian sebelumnya termasuk orang yang sesat, artinya tidak mengetahui, tidak mendapatkan petunjuk. Kemudian baru Allah memberikan petunjuk tentang tata cara haji. Besok kita lanjutkan insyaallah. Allahumma ajirna min nar, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم